Halo semuanya, kembali lagi sama kita bertiga. Aku Alma, Albi, gue Frila. Nah, sekarang kita mau membahas sesuatu yang penting nih, tapi sering dianggap ribet, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Jadi gini guys, sistem itu kan ibaratnya satu kesatuan yang isinya banyak komponen. Nah, hal pendidikan itu, semua komponennya disatukan untuk satu tujuan besar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi, sistem pendidikan nasional itu gak cuma sekolah doang, tapi mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Mulai dari perencanaannya sampai ke pengawasannya. Semua itu dilakukan agar tujuan nasionalnya bisa tercapai. Kalau kata Mudiarjo, pendidikan nasional itu bukan hanya hak bangsa saja, tapi menentukan nasib sendiri lewat pendidikan. Jadi, bukan hanya sekedar guru atau murid, tapi hak sebagai bangsa kita. Nah, pendidikan kita tuh nggak berdiri sendiri loh, tapi dipengaruhi sebanyak sistem besar di masyarakat. Ada 4 nih, ada sosial budaya, biososial alias penduduk, ekonomi, dan juga politik. Misalnya sistem sosial budaya. Pendidikan bisa jadi sarana untuk mewariskan sosial budaya, entah itu dari seni, ilmu, ataupun cara gitu. Jadi, anak-anak bisa tahu caranya bermasyarakat. Kalau biososial itu soal penduduk, contohnya ledakan generasi muda. Otomatis butuh banyak guru dan sekolah dong. Ekonomi juga ngaruh banget sih. Kalau misalkan ekonomi kita kuat, kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan tentunya akan makin oke. Kalau misalkan ekonomi lemah ya mungkin kita akan keteteran. Dan yang terakhir adalah politik. Mau nggak mau, kebijakan politik itu tuh ngaruh banget loh ke sistem pendidikan nasional. Mulai dari kurikulum sampai ke pendanaannya. Oke, sekarang kita lihat nih peta besar sistem pendidikan nasional. Jadi ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada input, lalu berproses, lalu ada output, dan terakhir ada feedback. Input itu ya guru, murid, sarana prasarana, kebijakan, dan dana. Untuk prosesnya ya kegiatan belajar mengajar serta sistem pendidikan. Nah, kalau outputnya itu tentu lulusan yang pintar, terampil, dan keren-keren. Kalau buat feedback itu evaluasi. Kurikulum jadi inti pendidikan, ini sifatnya holistik, bukan cuma otak atau kognitif, tapi juga hati atau afektif, dan juga keterampilan atau psikomotorik. Yang penting juga kurikulum harus berdasarkan landasan Pancasila dan budaya supaya nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Dan harus konseptual serta progresif, alias selalu update sesuai zaman. Intinya, kurikulum itu harus bikin siswanya bisa berpikir kritis, kreatif, dan gak cuma sekedar hafalan. Ada 3 instrumen penting nih, seperti pendidik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Guru itu profesi loh, bukan cuma sekedar kerjaan. Harus profesional, punya ilmu, sikap, kepribadian, dan udah lewat pendidikan profesi. Sarana dan prasarana juga tidak kalah penting nih teman-teman, seperti buku, ruang kelas, lab, ruang olahraga. Itu tuh membuat suasana belajar semakin hidup. Dan jangan lupa juga biaya, prinsipnya harus adil, cukup, dan berkelanjutan. Makanya ada amanat 20% APBN atau APBD buat pendidikan. Lingkungan juga jadi input loh, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, agama, dan alam, ekonomi, sampai ke politik. Semua itu ngaruh ke jalannya pendidikan. Transformasi pendidikan intinya bikin peserta didik jadi pribadi yang beriman, berilmu, sehat, mandiri, kreatif, demokratis, serta bertanggung jawab. Prosesnya ada 2, lewat manajemen operasional, kayak perencanaan, pengorganisasian, sampai pengawasan. Terus lewat edukatif atau pembelajaran secara langsung. Kalau manajemen, prinsipnya plan, do, check, dan act. Sementara di kelas, belajar harus interaktif, menyenangkan, dan bikin siswa aktif. Hasil akhirnya, lulusan yang cerdas secara intelektual, sosial emosional, dan spiritual jadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi intinya pendidikan nasional itu gak cuma belajar di sekolah. Iya,
tapi proses besar yang melibatkan guru, murid, warga, masyarakat, bahkan yang lainnya. Kalau semuanya berjalan baik, kita bisa punya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Yuk sama-sama kita dukung pendidikan Indonesia jadi lebih maju. Sampai jumpa di lain kesempatan.